Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riza Varian dengan NIM akhir 037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian tengah praktikum dari matkul program pemrograman komputer yang telah saya buat. Nah, di sini tugas yang diberikan adalah membuat program untuk menghitung hasil perkalian matriks 2 dimensi. Di sini saya telah membuat programnya. Saya akan menampilkan. Ini adalah program yang telah saya buat. Nah, untuk baris pertama ini terdapat file header yang bertuliskan asterisk include iostream. Di sini file header berfungsi untuk membaca perintah cout dan cin. Cout merupakan perintah untuk menampilkan suatu kalimat dan cin merupakan statement yang dituliskan untuk agar user dapat memasukkan informasi yang akan diproses selanjutnya. Kemudian int_main merupakan fungsi utama yang akan digunakan di sini. Int_main sendiri terdiri dari baris 4 sampai baris ke-86. Kemudian untuk fungsi utama sendiri terdiri dari beberapa baris kan. Untuk baris pertamanya ini yaitu di baris kelima itu terdapat deklarasi dari beberapa variabel. Untuk variabel i, j, k, l, m, n, dan o menggunakan deskripsi integer sehingga dituliskan int. Kenapa menggunakan integer? Karena bilangan yang akan dimasukkan di variabel ini merupakan bilangan cacat yang bernilai kecil. Kemudian untuk variabel z-nya sendiri menggunakan deklarasi char karena bersifat boolean. Kemudian pada baris 7 dan 8 nanti pada program akan ditampilkan tulisan program perkalian matriks kemudian garis-garis-garis. Untuk program ini akan dijalankan menggunakan perulangan while untuk mengulang program ini secara terus-menerus. Mengapa menggunakan do while? Karena ini while, sedangkan ini do-nya. Karena pada program ini sudah diketahui syarat perulangannya, namun jumlah perulangannya tidak diketahui, sehingga lebih cocok menggunakan perulangan do while ini. Saat syarat terpenuhi, apa saja yang harus dilakukan oleh program, itu sudah dituliskan dari baris ke-10 hingga baris ke-81. Pertama-tama, program akan menampilkan kalimat matriks A.2, kemudian diberikan slice n. Ini berfungsi untuk memberikan enter satu kali pada tampilan program yang akan dikeluarkan. Kemudian akan ditampilkan tulisan jumlah baris. Jumlah baris di sini merupakan jumlah baris yang akan diinputkan user untuk matriks A. Kemudian user akan memasukkan angka yang sebagai variabel K yang berupa angka cacah yang merupakan sebagai batasan untuk jumlah baris matriks A. Kemudian keluar lagi tulisan jumlah kolom, kemudian user memasukkan lagi angka sebagai variabel L. Kemudian pada baris 14, 15, 16 itu juga sama seperti baris 11, 12, 13. Mekanisme running programnya hanya saja batasan untuk baris B yaitu menggunakan variabel M dan batasan variabel dan batasan matriks B untuk kolomnya adalah menggunakan variabel N. Kemudian ini akan ditampilkan titik-titik sebagai pembatas agar tampilannya lebih rapi. Kemudian dari program ini dideklarasikan kembali A
B, dan C yang merupakan array di mana A dibatasi K dan L. Di sini digunakan dua batasan karena A, B, dan C merupakan matriks dua dimensi, sehingga mempunyai dua batasan, yaitu batasan baris dan batasan kolomnya. Kemudian, karena syarat dari perkalian matriks adalah nilai dari baris matriks A, nilai dari kolom matriks A harus sama dengan nilai dari baris matriks B, maka harus diberikan syarat kepada programnya agar program mengetahui syarat perkalian matriks tersebut. Jadi saya menuliskan jika L tidak sama dengan M, jika jumlah kolom matriks A tidak sama dengan jumlah matriks B, maka akan keluar tulisan ordo matriks tidak memenuhi syarat operasi perkalian. Jadi user tahu bahwa matriksnya tidak dapat dihitung karena tidak memenuhi syarat operasi perkalian. Kemudian else jika statement pada if tidak terpenuhi, maka akan dijalankan statement pada else-nya. Untuk else-nya sendiri berarti di sini artinya memenuhi persyaratan jika L sama dengan M. Jika memenuhi persyaratan, maka akan keluar tulisan elemen matriks A adalah titik 2 slice n, jadi di enter. Terus kemudian saya menggunakan perulangan for i, mengulang variabel i untuk pertamanya, mengulang variabel i dengan start awal adalah 0 yang diulang hingga jumlah perulangan sebelum nilai k dengan lompatan bilangan adalah 1. Jadi jika k-nya adalah 3, maka terjadi perulangan untuk i sama dengan 0, i sama dengan 1, dan i sama dengan 2. Begitu juga untuk perulangan J ini, perulangan for mengulang variabel J yang diawali dengan nilai 0 dan diakhiri sebelum nilai L dengan jumlah kenaikan 1. Perulangan ini akan terus-menerus menampilkan A titik A buka kurung nilai I plus 1, J plus 1, tutup kurung sama dengan, berarti di sini jika I sama dengan 0, pertamanya J sama dengan 0, maka akan ditampilkan di sini adalah A1,1 sama dengan begitu, kemudian user akan masukkan nilai dari elemen matriks 1,1-nya. Kemudian terjadi perulangan lagi untuk statement ini. Jadi for J sama dengan 1, cout-nya akan keluar A1,2 sama dengan, kemudian user memasukkan nilainya lagi, begitu seterusnya. Kemudian jika J sudah tidak memenuhi syarat, maka akan kembali ke sini. Kemudian for I ketika I sama dengan 1. Tadi kan I sama dengan 0. Sekarang I sama dengan 1. Kemudian perulangan J terjadi kembali hingga tidak memenuhi syarat kembali. Kemudian mengulang statement I. Statement perulangan I ini diulang kembali hingga nilai I sudah tidak lagi kurang dari K. Kemudian hasil yang dimasukkan, hasil angka yang diinputkan oleh user akan ditampilkan kembali agar user dapat mengecek apakah nilai yang ditampilkan itu sudah benar atau belum. Nah kemudian itu akan ditampilkan pada baris ke-35 sampai baris 43 ini. Ini juga menggunakan perulangan
for sama dengan sebelumnya, menggunakan nilai batasan yang sama. Kemudian di sini menggunakan slice T. Slice T itu fungsinya untuk memberikan tampilan tab kepada outputnya, sehingga nilai atau tampilan yang dihasilkan itu lebih rapi dan lebih lurus, begitu. Kemudian ada slice n di sini di bawah for untuk variabel j. Ini fungsinya untuk memberikan efek enter pada tampilannya. Jadi ketika baris pertama sudah selesai dituliskan, maka di enter, kemudian menuliskan kembali baris kedua. Begitu seterusnya. Kemudian untuk baris 44 sampai baris ke-59 ini, ke-60 ini merupakan program untuk memasukkan dan menampilkan matriks B. Di sini cara kerjanya sama dengan matriks A, hanya saja batasan untuk nilai I adalah M, yaitu batasan untuk jumlah barisnya, dan batasan untuk J-nya adalah N sebagai kolomnya. Ini akan terus berulang sehingga user dapat memasukkan nilai dari matriks yang ingin dihitung, kemudian ditampilkan seperti ini. Untuk baris ke-61 hingga 69 ini berguna untuk menghitung dari perkalian matriks itu sendiri. Ini menggunakan perulangan for juga, di mana I-nya itu dimulai dari 0 dan dibatasi hingga K. Kenapa K? Karena merupakan jumlah baris dari matriks A. Kemudian untuk perulangan kolomnya menggunakan batasan jumlah N. Kemudian pada baris 65 diberikan deklarasi keadaan bahwa kondisi awal C adalah 0. Jadi ketika terdapat perulangan O yang dibatasi dengan M dengan kenaikan 1, nilai C pada sisi kanan awalnya adalah 0. Sehingga ketika O sama dengan 0, yang terjadi adalah C sama dengan 0 ditambah A kali B. Kemudian hasilnya disimpan di C bagian kiri. Ketika O sama dengan 1, maka C di sini bukan lagi 0, tapi hasil dari C kiri ditambah A dikali B, kemudian hasilnya disimpan lagi ke C bagian kiri. Jadi bisa diketahui bahwa C sama dengan C plus A kali B itu artinya C kiri merupakan hasil dari C bagian kanan. Sehingga nilai C bagian kiri ini terus-menerus berubah. Kemudian ini merupakan hasil perkaliannya ya. Kemudian hasil perkalian itu tentu harus kita tampilkan agar user bisa memahami. Menggunakan statement for, perulangan statement for agar tampilannya itu lebih rapi. Kemudian di sini saya menggunakan batasan I kurang dari K, di mana untuk matriks sendiri ketika A dikali A, matriks A adalah A baris A dan kolom B dikali dengan matriks B, C, kolom D, maka syaratnya kan adalah B harus sama dengan C.
Nah, hasil yang akan ditampilkan itu adalah A kali D. Begini. Jika misal 2 baris 3 kolom dikali 3 baris 4 kolom, maka akan menampilkan hasil perkalian 2 baris 4 kolom. Begitu. Karena konsepnya begitu, jadi saya menggunakan batasan K dengan N. Kemudian saya inputkan, kemudian saya tampilkan nilai C, dan saya tambahkan statement slice T untuk merapikan tampilannya. Kemudian setelah program di if selesai dijalankan, ini program di else selesai dijalankan, kemudian program akan menampilkan tulisan menghitung lagi dengan jawaban Y atau T. Kemudian user dapat memasukkan jawabannya berupa huruf Y besar atau Y kecil, Y kapital atau Y kecil. Ketika user memasukkan huruf Y besar atau Y kapital atau Y kecil, maka program ini sepanjang ini tadi, sepanjang do ini, dari baris 10 sampai baris ke 81 akan terulang kembali sampai tak terbatas. Namun ketika user memasukkan huruf selain Y, maka program ini akan berhenti. Untuk mengecek apakah program ini sudah berjalan dengan baik atau belum, saya akan langsung menjalankan. Tapi sebelum itu harus dikompil. Sebelum dikompil, file harus disimpan terlebih dahulu. Saya akan menyimpannya. UTP program. File disimpan menggunakan format seperti ini agar nantinya dapat dijalankan oleh komputer. Kemudian return di sini berfungsi untuk menjadi identifikasi apakah program ini sudah berjalan baik atau belum. Nah, di sini dapat diketahui bahwa program sudah dapat dikompil, berarti sudah tidak ada error. Tinggal dijalankan saja. Ini dapat diketahui bahwa pada kalimat ini merupakan jalan hasil running dari baris ke-7, kemudian ini hasil running dari baris ke-8. Ini merupakan hasil running dari baris ke-11 hingga 12, kemudian kita menginputkan ini, kok bisa menginputkan ini? Karena kita menuliskan J-in pada baris ke-12. Misal untuk pertama, untuk percobaan kita masukkan matriks 1 kali 1. Kemudian untuk matriks B kita mencoba 1 kali 4 dengan angka 2, kemudian 3, 2, 5, 1. Nah, tampilan matriks A ini sudah sesuai. Kemudian tampilan matriks B 3, 2, 5, 1 pada baris 1, kolom 1, 2, 3, 4 ini sudah sesuai kan. Kemudian hasil perkalian dapat diketahui bahwa ini adalah hasil perkaliannya sudah benar. Dapat dihitung jika 3 kali 2, 6, 2 kali 2, 4, 5 kali 2, 10, 1 kali 2, 2. Kemudian menghitung lagi ya atau tidak, ini merupakan hasil running dari program ke-80 menggunakan statement perulangan do while. Jadi ketika kita menuliskan huruf Y besar, kapital, itu akan keluar lagi program perkaliannya. Jadi kita bisa memasukkan lagi sampai tak terhingga. Misal kita akan mencoba dengan kondisi yang lain. Ini saya menggunakan kondisi 2 kali
2 dengan jumlah baris matriks B 2, kolom 2, elemen matriks A-nya 8, 4, 3, 4. Nih, sudah sesuai kan hasilnya, hasil tampilan matriks A. Kemudian untuk matriks B-nya 29, 5, 26, dan 45. Ini juga sudah sesuai. Hasil yang ditampilkan pun juga sudah sesuai. Menghitung lagi ya atau tidak. Kemudian di sini saya akan mencoba memasukkan huruf Y namun tidak huruf kapital Y kecil. Apakah bisa? Dan ternyata adalah bisa. Untuk matriks A-nya sendiri saya mencoba ini 3 kali 2. Jumlah baris matriks A 2 baris 3 kolom 3 baris 3 kolom 8 6 2 3 5 3. Tampilannya sudah sesuai. Kemudian matriks B 2 3 berapa ini? 2 3 5 bentar. Ini angka 5 6 2 0 6 9 4. Ya, hasilnya sudah sesuai. Kemudian saya akan mencoba kondisi lain. Nih. Dua kali 2 kali 3 dengan 3 kali 3. Oh, sudah ya? Sudah. Kita misalkan nilainya negatif min 7, min 4, min 3, 7, 4, 6. Kemudian matriks B-nya min 6, 3, 0, min 1, min 8, 4, 6, 7, 8. Nah, ini hasilnya juga sudah sesuai jika dibandingkan dengan perhitungan kalkulator. Ini berarti bahwa programnya sudah berjalan sesuai yang diinginkan, sesuai soal yang diinginkan. Kemudian menghitung lagi, saya tuliskan T, tidak. Maka program akan selesai sampai di sini. Nah, ya. Bagaimana jika kita memasukkan program yang tidak sesuai dengan aturan perkalian, operasi perkalian matriks? Jadi jumlah baris saya masukkan 4, kolom 2, 6, kemudian 4. Maka akan muncul tulisan ordo matriks tidak memenuhi syarat operasi perkalian. Menghitung lagi, saya akan masukkan huruf T kapital, tidak. Program akan selesai. Begini. Ini artinya program telah sesuai dengan soal yang diberikan dan hasil yang ditampilkan pun telah sesuai dengan perhitungan manual yang dilakukan dan cocok dengan perhitungan kalkulator.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.